Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi ya terkait dengan teman-teman jangan hanya resume ya. Ingat, ini kita akan membahas teman-teman jangan hanya resume ya, tapi lakukan cetak kartu pendaftaran pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah, ini nanti berlaku untuk teman-teman yang di sekolah negeri maupun di sekolah swasta ya. Jadi yang perlu kalian pahami adalah banyaknya informasi yang beredar hanya sampai resume. Nah, ternyata resume itu teman-teman mungkin saja ya ada yang hanya sampai di resume, dia tidak melakukan checklist dan juga tidak melakukan pengakhiri pendaftaran. Nah, teman-teman nanti harus paham ya bahwa untuk pendaftaran itu hanya sekali saja. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja ya. Jadi apa maksud dari jangan hanya resume ya teman-teman. Nah, ingat ya, teman-teman harus melakukan checklist ya, harus melakukan cek data lagi, dan teman-teman harus melakukan harus mencetak kartu pendaftarannya. Nah, ini yang perlu kalian pahami adalah ini untuk guru honorer ya, baik itu di swasta maupun guru honorer yang ada di sekolah negeri. Nah, kebanyakan teman-teman yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana dengan sekolah yang ada di swasta ya. Jadi yang swasta ini memang saat ini belum waktunya untuk memilih formasi. Jadi tidak apa-apa misalkan formasinya tidak ada ya. Jadi untuk sekolah swasta itu memilih formasinya di nanti sebelum tahap tes tahap 2. Yang kedua, teman-teman wajib melakukan pendaftaran. Jadi pendaftaran ini sampai selesai teman-teman ya. Yang namanya pendaftaran berarti nanti ada bukti pendaftaran. Yang terakhir, teman-teman lakukan resume ya. Resume jangan sampai resume ya. Teman-teman harus menceklis semuanya ya. Checklist centang semuanya sampai nanti teman-teman mengakhiri dan mencetak kartu pendaftarannya. Ini baru kalau teman-teman sudah mencetak kartu pendaftaran, artinya teman-teman sudah melakukan pendaftaran. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang tidak melakukan mengakhiri dan cetak kartu pendaftaran ya, teman-teman nanti tidak bisa mengikuti P3K Guru ini ya, ataupun CPNS ya, karena semuanya sama nanti untuk jadwal pendaftarannya serentak ya teman-teman ya. Nah teman-teman ketika seperti ini ya, teman-teman jangan sampai hanya di resume ya, tetapi teman-teman harus mencentang, ini dicentang semuanya ya, ini di checklist semuanya. Setelah di checklist nanti teman-teman harus mengakhiri ya. Nah, meskipun ini kalau di sekolah negeri teman-teman lokasi formasinya dan juga jenis jabatannya ini ada. Nah, ini yang belum kembali ke sekolah induk ya, silahkan kembali ke sekolah induk biar nanti bisa ikut di tes tahap 1. Nah, tapi kalau guru swasta teman-teman untuk lokasi formasinya ini memang tidak ada ya, dia memang kosong ya, artinya dia belum memilih lokasi ya, karena nanti untuk lokasi formasi teman-teman nanti di tahap 2. Ya kalau paham ini teman-teman nanti di sini ya, di sini ada tombol akhiri proses pendaftaran. Nah, jadi teman-teman wajib melakukan mengakhiri ya proses pendaftarannya. Nanti kalau teman-teman tidak mengakhiri proses pendaftaran ya tentunya teman-teman dianggap tidak mendaftar ya. Jadi jangan hanya resume saja ya, tapi teman-teman harus sampai mengakhiri proses pendaftarannya. Ya bisa dipahami teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman jangan menunda-nunda ya, kalau teman-teman pastikan nanti sudah ada muncul seperti ini. Ya, ada cetak kartu akun informasi, terus teman-teman juga harus mencetak kartu pendaftaran CASN ya. Jadi yang dimaksud teman-teman sampai resume ya, resume ini sampai teman-teman mengecek datanya. Setelah mengecek datanya ya, teman-teman itu nanti sampai dengan mencetak kartu pendaftaran. Jangan sampai nanti teman-teman hanya resume saja. Ya, jadi jangan sampai hanya resume tapi teman-teman tidak mengakhiri dari proses pendaftaran. Nah, itu nanti yang berbahaya. Jadi artinya teman-teman bisa saja tidak terseleksi ya di jadwalnya. Nah, perlu kita sampaikan, kita ingatkan kembali teman-teman ya, bahwa untuk di tahap 1 ini nanti hanya ada guru honorer negeri dan tenaga honorer kategori 2 itu yang ikut tes di tahap 1. Jadi untuk yang kedua, untuk tes tahap kedua ini baru nanti ada guru honorer swasta lulusan PPG dan juga yang tidak lolos tes di tahap 1 ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau misalkan di istilahnya guru-guru swasta atau guru-guru lulusan PPG ya, itu memang belum waktunya untuk memilih formasi. Ya, jadi sebelum tes nanti ada pemilihan formasi. Jadi teman-teman tidak perlu bingung ya, karena memang untuk pemilihan formasinya yang guru-guru swasta ataupun lulusan PPG itu sama ya, dia sebelum tes kedua. Terus kita ingatkan lagi teman-teman terkait dengan pendaftaran ya. Jadi pendaftaran itu sama ya, tanggal 1 sampai dengan tanggal 21 ya teman-teman ya. Ingat, ini bukan 22 tapi ada yang terbaru ya, 21 Juli ya. Terus di sini nanti teman-teman kita ingatkan kembali ya. Jadi setelah itu sudah tidak ada lagi pendaftaran teman-teman ya. Kalau kita lihat jadwalnya, jadi pendaftaran itu serentak ya.
Daftarnya serentak. Terus yang kedua, teman-teman nanti di sini ada seleksi administrasi. Jadi teman nanti kita memantau ya tanggal 2 sampai dengan tanggal 27 ini ada seleksi administrasi. Seperti itu, teman-teman. Terus yang berikutnya, teman-teman, ini ya, jadi pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2. Lagi ini teman-teman yang di sekolah swasta ya, atau mungkin lulusan PPG ya, nanti di sini ya, dia pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2-nya tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 September 2021 ya. Jadi yang perlu kalian pahami ya, jangan sampai teman-teman itu hanya meresum saja ya, tetapi juga harus mengakhiri ya, meskipun formasinya belum ada ya, khusus untuk teman-teman yang berada di sekolah swasta maupun yang PPG lulusan Prajab ya. Terus teman-teman yang terakhir, teman-teman kita cek ya. Jadi nanti misalkan di jenis formasinya ya, misalkan yang seperti ini ada juga yang menanyakan ya, jenis formasinya ketika seperti ini kok kenapa di Provinsi Jawa Timur ya, karena dilihat dari jenjangnya, teman-teman ya, jenjang pendidikannya ya. Kalau misalkan di SMA atau SMK yaitu dia memang berada di bawah naungan provinsi ya. Tetapi kalau nanti di sini munculnya kabupaten atau kotanya ya, memang untuk jenjang pendidikan SD ataupun SMP ya, dia berada di bawah naungan kabupaten atau kota yang SD atau SMP. Terus yang ini juga yang ditanyakan ya, mungkin yang swasta, di sekolah swasta maupun lulusan Prajab di sini tidak ada ya jabatan, dia tidak bisa memilih jabatan maupun lokasi formasinya. Emang seperti itu, teman-teman ya, karena yaitu yang sudah kita jelaskan ya, pemilihannya di tahap 2. Tapi kalau teman-teman yang guru negeri, itu wajib dia harus memilih jabatan dan juga lokasi formasinya. Ya, seperti ini. Ini yang negeri ya, yang teman-teman yang honorer kategori 2 maupun di sekolah negeri, dia bisa memilih jabatan maupun lokasi formasinya. Ya, seperti ini, jadi dia bisa memilih, nah seperti ini ya, jadi dia bisa memilih jabatan dan juga lokasi formasi. Ya, ini untuk yang sekolah di negeri, yang swasta memang belum. Ya, nah terus jangan lupa untuk teman-teman mengecek kembali dokumennya ya, dokumennya pastikan semuanya sudah benar, jangan sampai keliru, takutnya nanti ada yang keliru, teman-teman bisa tidak lolos untuk seleksi administrasi ini ya. Terus terakhir ingat teman-teman ya, jangan hanya diresum ya, tetapi teman-teman harus menceklis semuanya. Ini semuanya wajib kalian checklist ya, diceklis semuanya, dicek semuanya. Kalau semuanya sudah yakin benar ya, teman-teman lakukan ya. Teman-teman lakukan mengakhiri ya, akhiri proses pendaftaran ya, akhiri proses pendaftaran. Jika semua data sudah oke, klik iya, dan teman-teman silahkan mencetak kartu pendaftaran CASN kalian ya. Ingat ya, jangan sampai hanya cuma diresum ya, tetapi harus mengakhiri atau mencetak kartu pendaftaran. Oke teman-teman, seperti ini ya kartu pendaftarannya, silahkan nanti cetak, disimpan, nanti ketika diikutas bisa dibawa. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami bagi kalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.